saya kok dicoba kok nggak mau. Intinya adalah rekonsiliasi fiskal itu untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif kan begitu. Jadi nanti teman-teman sebagai petugas pajak tentunya tidak akan ngurusin bagaimana laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak secara detail. Karena apa? Karena semua pasti mengacu kepada standar akuntansi harusnya. Hanya saja dalam semua atau dalam prakteknya, walaupun perusahaan kecil, perusahaan sedang, ataupun perusahaan yang cukup besar, itu permasalahannya berbeda-beda. Ya, jadi teman-teman dalam praktek, kalau perusahaan kecil, dia standar akuntansinya nggak punya orang yang paham banget. Jadi dia suka-suka buatnya. Ya, sehingga di situ tingkat keyakinan kita terhadap laporan keuangan yang harus ditekankan. Ini rekayasa atau tidak? Itu penekanannya. Sehingga kalau perusahaan yang lebih besar lagi sedang, dia punya sub akuntansi sendiri, dia punya aplikasi sendiri untuk menyusun laporan keuangan. Namun umumnya tidak bisa tidak bisa kita langsung percaya juga gitu kira-kira. Kenapa? Karena ada kepentingan tadi. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang besar? Perusahaan yang besar tentunya pemegang sahamnya tidak ada di sini, pihak-pihak stakeholder-nya juga sama, sehingga ada banyak pihak yang mengawasi laporan keuangannya. Itu kenapa salah satunya diaudit, ya. Sudah diaudit, sudah dicocokkan, sudah dicek buktinya dengan tentunya standar audit. Harusnya kan tidak ada salah saji, seperti yang teman-teman mungkin penugasannya kemarin mengecek, ini perusahaan go public tidak ada salah saji harusnya dari sisi akuntansi. Walaupun ada memang beberapa fraud, yaitu kasus ya gitu. Secara umum kalau sudah diaudit harusnya salah saji itu tidak terjadi. Nah, namun demikian untuk aspek perpajakan dalam ukuran apapun itu pasti ada. Ya, mau perusahaan yang kecil, menengah ataupun besar itu semua ada aspek perpajakan. Bahkan kalau nanti teman-teman lihat dalam prakteknya semakin besar perusahaan, bahkan semakin besar juga potensi pajak yang kadang-kadang belum dilaporkan. Sehingga teman-teman bisa baca kasus-kasus penerbitan SKPKB untuk di perusahaan yang khusus, misalkan go public seperti apa, perusahaan di media seperti apa, perusahaan di Pratama seperti apa. Itu semua laporan keuangannya sudah disusun harusnya mengacu kepada standar akuntansi. Kenapa ada selisih? Kenapa ada perbedaan di situ? Karena tadi ada persepsi. Ada aturan pajak dari undang-undang perpajakan, mulai dari undang-undangnya, PP-nya, turunannya, sampai di PMK biasanya itu dalam implementasi berbeda. Ya, itu kalau kita melihat dari perspektif implementasinya. Namun demikian, dalam kondisi standar, kondisi yang normal pun itu berbeda. Teman-teman sudah tahu akuntansi dari sisi misalkan yang sering disebut penyusutan berbeda, baik akuntansi komersial maupun fiskal. Ya, undang-undang pajak ngatur kelompok penyusutan tersendiri, tapi di perusahaan juga sendiri. Nah, itu yang menentukan berbeda. Pengakuan penghasilan juga sama. Itu kenapa dalam hal ini rekonsiliasi fiskal ini diperlukan begitu. Nah, harapan saya nanti teman-teman sebagai petugas pajak atau sebagai mahasiswa pajak harus bisa mengidentifikasi di mana sih perbedaan-perbedaan itu. Dampaknya seperti apa? Ya, nanti itu harus dilatih. Ya, bagaimana teman-teman nanti tidak banyak sebenarnya hal-hal yang berbeda ya sesuai yang teman-teman pelajari di pasal 9, di pasal 6 seperti apa. Namun dalam prakteknya masih ada saja ya, masih ada saja pelanggaran-pelanggaran. Nanti silakan dicoba bagaimana pelanggaran tersebut. Itu rekonsiliasi fiskal. Sehingga rekonsiliasi fiskal nanti undang-undang pajak itu mengatur sangat luas. Contoh sederhana, misalkan biaya riset misalkan. Biaya riset bagi si pemegang saham sepanjang itu memberikan keuntungan, memberikan dampak yang bermanfaat di kemudian hari, dia lakukan berapapun biayanya.
Pak, maaf Namun Pak. demikian, ya. Nah, sudah bisa saya share screen, Pak. Sudah saya allow, Pak. Oke, oke, ya. Sorry, saya nggak baca chat. Ada Iya, Pak. ucapan. Oke, ya. Nah, ini kan materi yang tadi saya sampaikan, ya. Materi yang sudah di-share juga, ya. Nah, ini perbedaan ini yang tadi saya sampaikan. Ada komersial, ada fiskal. Ini hanya penyebutan saja, ya. Penyebutan saja sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa nanti membedakan. Jadi tidak ada istilah, kemarin ada yang menyatakan, Pak, ada laporan keuangan fiskal, tidak ada. Ini hanya sebutan saja. Ini yang kadang-kadang beberapa teman-teman salah sebut sehingga wajib pajak memahami berbeda. Jadi laporan keuangan untuk jurusan pajak, teman-teman ini harus benar-benar firm, tidak ada laporan keuangan fiskal sebenarnya. Yang ada hanya komersial. Tetapi yang sudah dibuat kertas kerja untuk menghitung beban pajaknya berapa, gitu kira-kira. Ini step-stepnya, ya. Jadi harus ada laporan keuangan, baru di-adjust. Perbedaannya apa berdasarkan ketentuan perpajakan. Ini yang gambaran besarnya gitu yang dibuat. Ya, menurut saya sih teman-teman bisa terserah mau pakai pembeda atau permanen, temporer, ya silahkan saja. Tapi kurang lebih kalau akuntansi ngacunya ke PSAK, kalau yang nanti menghitung pajak dia ada rambu-rambu di ketentuan perpajakan, ya, sehingga menimbulkan beda waktu, beda tetap itu sudah teman-teman pelajari harusnya di PPH. Ya, terkait dengan beda tetap apa saja sih? Ini menurut saya ya pasal 9 ya teman-teman gunakan sebagai acuan, ya. Deductible, non deductible, bukan objek pajak dikenakan PPh final. Itu saya tidak bahas detail, tapi kalau ada yang ingin dikomentari silakan terkait beda tetap ini. Ada ingin yang dikomentari? Saya melihat kadang-kadang dari hasil evaluasi teman-teman tidak tidak bisa pasti membedakan mana koreksi positif, mana negatif. Itu yang menjadi kendala, ya. Sehingga saya kadang-kadang merasa bersalah kalau tidak ngingetin, ya. Ketika misalkan di kelas biasanya teman-teman oke, sepakat sudah bisa Pak positif negatif koreksinya. Tapi ketika hasil evaluasi saya lihat kenapa tidak menunjukkan pemahaman teman-teman. Nah, harapan saya di sini juga jangan sampai itu terjadi, ya. Jadi yang pertama, untuk rekonsiliasi fiskal lakukan atau keluarkan informasi terkait dengan penghasilan final, bukan objek dan beban yang tidak bisa dibiayakan. Jangan dibalik, kemarin di kelas sebelumnya dibalik. Dia mencontohkan ada perusahaan jasa konstruksi, ya, menyewakan alat berat misalkan. Atas persewaan alat berat itu tidak dikenakan pajak dengan kelompok non final. Nah, yang dikoreksi fiskal itu adalah penghasilan yang finalnya, jangan dibalik. Karena perusahaannya konstruksi, kemudian yang dikoreksi fiskal penghasilan sewanya tidak. Ya, mohon teman-teman di sini jangan sampai ada seperti itu. Dan saya yakin juga tidak ada harusnya. Kemudian beda waktu terkait dengan aspek perpajakan. Nah, ini nanti kita bahas beberapa apa sih yang mengakibatkan beda waktu, ya. Yang berdampak tentunya beda waktu, hari ini nggak kena atau pajaknya rendah, di tahun berikutnya dia pajaknya bisa lebih tinggi, hanya itu saja. Tetapi di titik tertentu kalau penyusutan ketika masa manfaatnya sudah berakhir, sama-sama berakhir, itu tentunya dampak perpajakannya tidak ada. Itu maksudnya beda waktu. Jadi dia hanya beda saja periodenya. Jadi yang paling gampang kalau penyusutan nilai asetnya 100 juta, mau disusutkan kelompok 1, kelompok 2, gitu kira-kira, baik akuntansi maupun fiskal itu sama. Total biayanya hanya 100 juta. Mau dibuat 4 tahun, kalau di komersial mau dibuat 5 tahun itu sama. Tinggal perbedaan waktu itu kapan. Begitu juga pencadangan, ya. Ini banyak sekali kasus di lapangan teman-teman terkait pencadangan, ya. Kenapa?
Karena dalam akuntansi komersial, pencadangan ini kadang-kadang masalah jurnal, masalah pengakuan, masalah adjustment. Nah, ini yang kadang-kadang harus sama-sama kita pahami. Banyak sekali bahkan ada sampai kasus banding masalah jurnal saja. Nah, itu kenapa akuntansi pajak itu penting sekali. Bagaimana jurnal itu berdampak kepada aspek perpajakan. Beberapa tahun yang lalu, misalkan saya melihat ada pemeriksa pajak mengkoreksi jurnal tadi allowance untuk untuk pegawai. Ada penyisihan atau pemberian cadangan di situ. Tetapi setelah ditelusuri jurnalnya, itu ternyata merupakan beban, bukan pencadangan. Nah, inilah standar akuntansi dan cara mengakui beban di dalam aplikasi akuntansi itu kadang-kadang tidak tersupport sama dengan fiskal gitu. Di sini pentingnya teman-teman memahami akuntansi. Ada juga misalkan terkait dengan kemarin kalau tadi allowance, terus ada juga mengenai penilaian persediaan. Ya, ada kasus teman-teman mengacu kepada historical cost, ya, penilaian persediaan. Padahal dalam prakteknya banyak sekali perusahaan yang menggunakan standar cost. Bagaimana variansnya di situ teman-teman harus bisa mengikuti. Nah, ini yang kadang-kadang di dalam prakteknya ada beda persepsi. Teman-teman mengacu kan mudah sekali menghitung penggunaan bahan baku misalkan dengan mengikuti berapa pembelian, berapa persediaan persediaan awal, akhirnya berapa, itulah penggunaan. Ternyata dalam aplikasi tidak bisa di-adopt itu. Yang ada adalah dia menggunakan standar cost, variannya berapa, realisasinya berapa. Nah, itu yang kadang-kadang akan berbeda. Sehingga dengan menguasai standar akuntansi, harapan saya teman-teman bisa nanti mengikuti yang benar yang mana gitu. Ya, kenapa? Karena nanti itu yang sulit. Beberapa laporan keuangan, silakan teman-teman cek, ada nggak yang menyajikan di dalam harga pokoknya itu langsung pemakaian bahan baku kalau industri? Ada nggak? Yang kan sudah membuat penugasan kan? Ada nggak yang diteliti itu industri? Bidang usaha industri ada nggak? Halo? Nggak kedengeran nih suaranya. Ada nggak yang industri? Ada nggak? Yang bidang usahanya industri, ya, bagaimana dia menyajikan? Sorry, saya baca cek. Terima kasih. Ada? Sama. Oke, kalau nanti ada, tolong dilihat apakah dia menyajikan harga pokoknya itu langsung pemakaian bahan baku. Nah, yang saya tahu, halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Ada yang mau komentar? Silakan. Kalau ada yang komentar, silakan saja langsung. Kan tidak harus saya yang ngomong. Silakan. Belum saya, Pak. Dari saya belum, Pak. Belum, ya. Yang lain mungkin silakan. Saya juga belum, Pak. Ya. Belum juga saya, Pak. juga belum, Pak. Coba. Oke. Berarti itu yang nanti harus dicek. Jadi nggak ada yang industri ya yang nanti dibahas di dalam papernya. Ada yang industri nggak? Atau belum buat papernya? Halo? Udah buat apa belum? Gimana nih? Udah nyicil, Pak. Ya, silakan. Teman-teman kebanyakan ini Pak, real estate kayaknya. Real estate. Oke, nanti saya lihat real estate apa, perusahaan apa itu?
Semuanya real estate. Saya juga real estate, Pak. Ya, perusahaan apa? Perusahaan Lipo Karawaci. Oh, Lipo Karawaci. Apa yang menarik di situ? Bagaimana dia menyajikan ininya, harga pokoknya? Di situ saya harga pokoknya belum saya lihat sih. Saya langsung mengarah ke pajaknya, Pak. Pajaknya gimana? Cuman mereka tuh pajaknya kurang mendeskripsikan gitu. Cuma hanya sebatas utang pajaknya sama pajak tangguhannya, Pak. Terus di yang lain CLK-nya cerita apa? Bagaimana, Pak? CLK yang lain informasinya apa yang diceritakan dia? Yang diceritakan itu banyak sih, Pak. Yang jelas yang kalau misalnya untuk Lipo sendiri memang dia pas waktu tahun 2018 itu dia menderita kerugian gitu, Pak. Rugi terus gitu sampai 2019 juga karena memang penjualannya itu lagi sedikit dan masih banyak proses konstruksi gitu, Pak. Masih proses pembangunan dan memang nanti pas waktu tahun 2020 juga karena PSAK-nya juga ganti ke 72 jadi dia juga mengalami penurunan peningkatan lagi gara-gara PSAK-nya itu berubah menjadi ada 5 pengakuan pendapatan pakai di masyarakat itu. Ya. Nah, itu silakan nanti dijelaskan, Maksud saya begini, kenapa teman-teman diberikan penugasan untuk mengupas laporan audit yang untuk perusahaan go public yang memang sudah terpublish. Kalau perusahaan non go public dikhawatirkan teman-teman kesulitan mencari datanya. Hanya untuk melihat apa sih ketika teman-teman melihat laporan keuangan, melihat laporan audit, informasi apa sih yang teman-teman tangkap. Seringkali di dalam praktek ketika melihat laporan audit ya semua biasa-biasa saja gitu. Itu yang bahaya. Ya, teman-teman melihat seolah itu normal-normal saja. Kenapa? Karena yang dilihat pasti balance, ya enggak? Ya pasti balance, nggak usah dipikirin itu balance apa enggak, ya kan nggak mungkin. Teman-teman aja kalau ujian nggak balance, teman-teman disama-samain kan gitu. Ya, teman-teman kalau ujian wah nggak balance nih, ya udah dipaksa balance gitu kira-kira. Ya, tetapi yang mau saya sampaikan, coba dicek dia ada rekonsiliasi fiskalnya apa tidak. Dia ada nggak kalau dia jasa konstruksi, bagaimana dia kewajiban memotong dia, kewajiban dia untuk menyetor PPh finalnya seperti apa. Terlihat tidak di dalam laporan keuangan yang sudah final disajikan. Bagaimana kebijakan akuntansinya dia. Sehingga kalau misalkan aspek perpajakannya tidak muncul, teman-teman komentari aspek komersilnya, baru dikaitkan. Misalkan, paling gampang, ya aspek withholding-nya, kewajiban pemotongan pemungutannya, apa sih yang berpotensi di perusahaan konstruksi. Terus bagaimana nanti dia harus kita awasi. Ya, teman-teman kemarin sudah dibahas mengenai jurnalnya. Apakah informasi-informasi ataupun pos-pos yang ada di laporan keuangan itu menggambarkan nggak dia perusahaan konstruksi? Misalkan ketika dia membangun real estate, dia bangun dulu atau dia menunggu orderan, jadi sesuai pesanan baru dia kerjakan. Kalau dia bangun semua berarti harusnya dana dari mana, kemudian nanti aktiva dia atau rumah yang sudah jadi sebagai barang dagangan dia, inventory dia, dicatat apa di dalam laporan posisi keuangannya. Sumber dananya dari mana? Kan arus kasnya teman-teman harus lihat. Berapa modalnya? Nah, kalau misalkan DER-nya seperti apa? Kan juga harus dikomentari kalau menurut saya. Jadi dari semua pemahaman itu yang teman-teman komentari, oke, pertama dari sisi aspek PPh, tadi aspek PPh teman-teman bilang, ini perusahaan lagi rugi. Nah, kalau perusahaan real estate berdampak nggak rugi itu? Berdampak nggak teman-teman? Dari sisi fiskalnya, berdampak atau tidak?
perusahaannya rugi. Perusahaan rugi, seperti tadi, pengembang real estate berdampak nggak dengan pajak? Enggak, Pak. Ya, Seharusnya tidak, Pak. tidak ya. Jadi Karena tidak final. berdampak karena final seperti itu. Berarti bagaimana dia? Kapan PPh terhutang, PPh finalnya terhutang? Berarti berapapun nilai penjualannya, apakah dia setor apa tidak? Kelihatannya di mana itu karena pajaknya final? Ada nggak gitu kira-kira? Teman-teman sudah belajar itu. Tinggal mengkaitkan saja, tinggal mengintegrasikan saja itu yang perlu. Karena dia perusahaan real estate, apakah dia menggunakan jasa kontraktor atau dia yang mengerjakan sendiri? Gitu kira-kira itu juga perlu dicek. Bagaimana dengan nanti penyetoran tadi PPh final penjualan aset apa penjualan properti tadi dia setor apa tidak, PPN-nya seperti apa, ketika dia membangun dia ada pajak masukan seperti apa dia catatnya. Nah, saya berharap terus terang semua saya sampaikan penugasan ini tidak hanya sekedar ya sudah menyalin, tapi yang saya harapkan nanti saya lihat komentar teman-teman atas pos-pos tertentu saja. Kalau kemarin ada yang bilang, Pak, cukup PSK 46, enggak, harus semuanya dilihat. Ketika kemarin di pertemuan pertama terkait aspek penghasilan, bagaimana aspek penghasilan perusahaan real estate? Nah, itu teman-teman komentari. Bagaimana pemajakannya terkait penghasilan real estate? Kemudian biayanya seperti apa? Bagaimana kemudian terkait kewajiban withholding-nya? Bagaimana terkait dengan kewajiban PPN? Nah, harapan saya itu saja. Itu yang teman-teman komentari sesuai dengan materi yang sudah teman-teman pelajari. Mudah-mudahan tergambar. Kalaupun teman-teman misalkan sekarang sudah membuat dan itu belum tergambar, saya berharap sekali itu ditambahkan. Jadi 5 lembar itu sebenarnya saya ingin dapat informasi dari laporan keuangan yang teman-teman pelajari, yang ingin saya dapat ini sekarang. Kita bicara rekonsiliasi fiskal. Nah, nanti di laporan keuangan yang teman-teman baca, ada nggak sih rekonsiliasi fiskal? Boleh yang lain, silakan. Ada nggak rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan yang sudah dibaca? Atau teman-teman komentari nggak rekonsiliasi fiskal? Silakan. Jadi nggak usah saya berharap teman-teman tidak perlu jangan gitu. Apa yang teman-teman pahami ungkapkan saja supaya kita bisa diskusi semua gitu. Monggo silakan. Ada nggak rekonsiliasi fiskal di laporan keuangan yang teman-teman sudah baca? Oh, ya saya tidak, Pak. Tidak ada. Perusahaan apa, Lina? Arka, sebentar saya baca dulu namanya, saya nggak bisa sebutin. Arka Jayanti Persada. Apa itu? Bidang apa dia? Kayaknya sepertinya pabrik baja, Pak. Pabrik baja? Ya, saya juga baru tahu sekarang, Pak. Nah, nanti dibaca kembali. Sama sekali tidak ada rekonsiliasi fiskalnya? Kamu dapat CALK-nya nggak di situ? Dapat apa, Pak? Catatan atas laporan keuangannya ada nggak? Dapat, Pak. Tapi saya lihat nggak ada sih, Pak. Habis saya find itu, Pak. Saya searching kata-kata rekonsiliasi fiskal, tidak ada. Ada utang pajak nggak di situ? Utang pajak. Di pos laporan posisi keuangannya dulu lihat. Ada utang pajak nggak? Ada, Pak. Coba ada catatannya nggak nomor berapa? Baik, saya akan lihat sebentar ya, Pak. Oke, nanti lihat. Itu nanti komentari. Kalau nggak, nanti kita diskusi yang lain. Coba. Yang ada siapa? Coba yang ada apa yang diungkap? Di mana ada ketemunya? Boleh sharing yang ada siapa? Rekonsiliasi. Ya, silakan. Bagaimana, Amelia? Kalau di saya ini di bagian pajak penghasilannya, Pak, ada rekonsiliasi fiskal. Ada rekonsiliasi fiskal. Banyak pos yang dikoreksi apa tidak? Berapa pos yang di-adjust? Cuma ada 3.
Apa saja kosnya? Di sini cuma tertulisnya laba rugi sebelum pajak anak perseroan, terus laba rugi entitas asosiasi, eliminasi kenaikan keuntungan belum direalisasi atas transaksi induk dengan pajak perseroan. Itu saja. Iya, Pak. Apa yang teman-teman pelajari terkait dengan pasal 9, terkait dengan pengakuan, terkait dengan penurunan nilai itu tidak ada ya? Tidak ada sih, Pak. Nah, kira-kira itu tugasnya, kasih tahu komentar. Mungkin nggak dia mencatat ada penurunan nilai nggak di kebijakan akuntansinya. Dia menggunakan nilai historical cost atau fair value nggak di dalam penyajian laporan keuangannya. Nah, teman-teman cari. Teman-teman kemarin kita sudah bahas, Pak, kalau dia penurunan nilai, dia harus melakukan adjustment. Nah, sekarang kalau dia mengacu kepada standar IFRS, ternyata dia pakai fair value tapi tidak ada adjustment, tentunya nggak ada yang keliru kan gitu. Walaupun teman-teman tidak tentukan, Pak, ini harusnya keliru atau ada yang salah di sini. Kan teman-teman sudah belajar kalau IFRS mengacu fair value. Padahal fiskal udah jelas historical cost. Ya nggak, minimum untuk aktifannya dia harus melakukan adjustment gitu kira-kira. Nah, kalau itu tidak dilakukan, itu yang menjadi tanda tanya kita. Itu yang nanti teman-teman sebagai petugas pajak tanyakan, Pak, ini gimana ceritanya, Pak? Bapak punya aset di standar akuntansi harusnya disarankan pakai fair value. Bapak pakai fair value nggak di laporan posisi keuangan atau asetnya? Kalau dia bilang iya, terus fiskalnya pakai apa, Pak? Gitu. Tinggal cocokkan, tinggal teman-teman tunjuk aja tuh aset. Misalkan gedung ini fair value-nya berapa? Lihat asetnya. Ini nilai gedungnya. Terus kemudian historical cost-nya berapa? Nah, teman-teman itu tinggal dicocokkan kalau nanti sebagai petugas pajak. Kalau sekarang cukup hanya ini perlu dicek apakah dia menggunakan fair value di laporan posisi keuangan atau tetap menggunakan historical cost. Ya kan, teman-teman sudah belajar di akuntansi menengah itu terkait dengan ada OC dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman lebih jago itu. Kalau saya kan dulu nanya-nanya aja gitu, gampang kok. Tapi punya feeling, oh ini kayaknya ini beda gitu. Itu tugasnya. Tapi jangan sampai teman-teman, ini udah benar, udah balance, aman-aman saja. Nah, itu yang bahaya. Itu yang diharapkan. Jadi akuntansi yang sudah dipelajari untuk tahu bagaimana harusnya dia mencatat, undang-undang pajak, aturan pajak yang teman-teman kuasai, untuk mencari ada yang janggal nggak. Misalkan ada yang import nggak sini. Tadi apa? Ambilnya apa jenis usahanya? Indofarma, Pak. Indofarma dia industri farmasi ya? Iya, Pak. Dia ada mencatat nggak kewajiban withholding ataupun kewajiban uang muka pajak yang dia sajikan di laporan-laporan posisi keuangannya? Withholding, kalau uang muka pajak nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Kalau ini saya cari. Ada kredit pajaknya nggak dia? Apanya, Pak? Ada kredit pajak nggak yang dia perhitungkan di hitungan PPh badan tadi? Kan dia tadi ada hutang PPh kan, atau ada rekonsiliasi fiskal. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Nah, apa saja unsur kredit pajaknya? Apakah pasal 22, 23, 24, 25? Nah, itu dilihat kan, dikomentari. Ya. Nanti itu dikomentari. Yang lain satu lagi, ada nggak yang mau sharing? Terkait rekonsiliasi fiskal saja. Karena kemarin ada yang menanyakan, Pak, saya hanya bahas PSAK 46, saya pikir, memang apa yang mau dibahas PSAK 46? Ya, semuanya membahas itu ya menurut saya nggak tercapai dong. Tujuannya kan adalah teman-teman mengomentari. Setiap kita pertemuan mulai pertama, kedua, ketiga, itu kan jelas, yang paling simpel lah. Terkait penghasilan, apa yang teman-teman komentari. Nanti Indofarma penghasilannya apa? Ya kan harusnya tergambar di situ, dia nyatet penjualan atau omsetnya itu dari mana, dari apa, jualan obat,
jualnya ke distributor, jualnya langsung ke konsumen, dan lain sebagainya. Silakan googling informasinya. Oke, dia ternyata industri farmasi. Oh, berarti dia distributornya siapa? Saya yakin di laporan keuangan harusnya tertuang itu. Afiliasinya siapa? Dia jualnya ke afiliasi atau non-afiliasi. Berarti kalau afiliasi, teman-teman sudah belajar bahwa kalau ke afiliasi harus ada harga wajar yang harus dia declare, kan gitu. Berarti PPN-nya harus pakai harga wajar untuk yang afiliasi. Nah, untuk non-afiliasi ada nggak? Itu cukup itu saja yang teman-teman ungkapkan. Jadi, kalau dia jual ke afiliasi, komentarnya adalah harusnya ke afiliasi menggunakan harga pasar, misalkan gitu. Pasar 10, misalkan gitu. Itu yang dikomentar. Kalau dia industri farmasi, ketika menjual ke distributor, ada kewajiban pemungutan pasal 22. Itu komentar-komentarnya terkait dengan penghasilan. Ya, nanti terkait biaya juga demikian. Kalau biaya, apa saja yang terbaca dari laporan keuangan itu? Teman-teman screenshot boleh. Biaya dia apa saja. Nah, kalau ada biaya gaji, ini ada 21-nya. Kan paling gampang itu. Kalau ada biaya sewa apa nih? Apakah harta atau tanah dan bangunan? Komentari. Kalau ada royalti, apa aspek royalti? Kemarin kita bahas terkait jurnalnya. Apakah dia bayar royaltinya ke luar negeri atau ke dalam negeri? Apakah ada PPN atau tidak? Nah, itu kan diberikan komentar sesuai dengan apa yang kita bahas. Jadi, di setiap pertemuan mudah-mudahan teman-teman nangkap itu loh maksud saya. Ya. Kemudian hari ini kita ngomong rekonsiliasi. Di perusahaan yang saya teliti, rekonsiliasinya seperti apa sih? Nggak ketemu, nggak ada masalah. Jadi tidak harus teman-teman temu, ya. Tapi jangan sampai saya nanti buka laporan keuangan yang teman-teman kirim ada gitu loh. Nah, itu yang teman-teman harus pastikan gitu. Ya, jangan hanya fine terus nggak ada, ya udah nggak ada, Pak. Ya coba luangkan waktu itu. Kenapa 6 kali pertemuan diberikan waktu, tujuannya dicicil. Saya juga tidak memaksa, saya minta udah nanti sebelum pertemuan ke-7. Supaya apa? Teman-teman, hari ini saya ngasih komentar terhadap penghasilannya. Besok saya ngasih komentar terhadap biayanya. Berikutnya terhadap rekonsiliasi fiskal. Nggak perlu banyak-banyak. Tapi harapan saya teman-teman benar, oh ini loh bentuknya. Oh ini loh harusnya ada gitu. Oke, silakan. Ada komentar. Itu yang saya harapkan dari apa yang teman-teman nanti tulis. Jadi minimum kalau saya bicara global, PPH penghasilannya harus dikomentari. Pak, ini perusahaannya nggak ada penghasilannya, ya terus apa? Dia dikapitalisir apa tidak? Bisa jadi kan, teman-teman ngambilnya perkebunan misalnya. Belum ada penghasilannya, berarti apa komentar teman-teman terkait dengan omset? Boleh, nggak masalah. Yang kedua terkait biaya, kan kita kemarin sempat ngobrolin biaya menurut akuntansi dan komersial, kan gitu. Berarti kan teman-teman harus komentari itu. Kemudian bagaimana dia mencatat kewajiban PPN, bagaimana dia mencatat kewajiban PPH, bagaimana dia mencatat kewajiban food, kan harus dikomentari. Berikutnya, bagaimana kalau di awal pengakuan? Nah, teman-teman diskusi banyak kemarin terkait pengakuan, ya. Apa yang baru? Ada yang menanyakan terkait penurunan nilai seperti apa? Kalau perusahaan punya investasi saham yang listing di bursa sama yang nggak listing seperti apa? Kalau dia punya anak perusahaan bagaimana? Kalau dia menyertakan modal di luar negeri seperti apa? Kalau ada. Ya, sekali lagi. Kalau dia punya pinjaman, dana pinjaman, bagaimana aspek pajaknya, itu kan bisa dikomentari. Yang kelima, rekonsiliasi yang kita bahas hari ini. Nah, kalau itu saja menurut saya, kalau teman-teman membuat masing-masing setengah halaman saja, udah lumayan kan, 2,5 atau 3 lembar udah dapat. Gitu. Belum lagi ngomongin masalah nanti uang muka, prepaid-nya dia. Terus belum lagi bicara tarifnya, dia pakai tarif apa sih? Dia pakai, kalau perusahaan go public itu apakah semuanya di atas 50 miliar? Dikomentari. Jangan-jangan ada yang teman-teman pegang itu kurang dari 50 miliar. Karena lagi kondisi
nggak bagus dan lain sebagainya. Kalau ada juga dia lokasinya di kawasan berikat, teman-teman sudah belajar fasilitas PPN seperti apa? Kemarin kita ngobrol penerbitan faktur tidak dipungut. Ya ada komentarnya apa? Nah itulah yang dicari sehingga mengenal lokasi, mengenal karakter atau proses bisnisnya si wajib pajak itu maksudnya. Jadi tidak hanya laporan keuangan, terus teman-teman udah apa yang terbaca, enggak. Teman-teman punya akses, punya informasi, silahkan cari. Itu maksudnya, mengomentari itu sesuai nggak dengan teori yang sudah teman-teman pelajari. Diskusikan, mungkin 1 atau 2 orang, ya WA walaupun nggak ketemu, ini gimana ya, aku menemukan kasus, atau bisnisnya ini industri farmasi, bisnisnya real estate, lu gimana, bisa ngasih komentar nggak aspek pajaknya apa? Itu tujuannya. Jadi tidak harus sendiri, atau di grup juga boleh, kalau memang ada nggak yang ngerti terkait dengan konstruksi, kasih dong masukan, aku lagi ngasih komentar perusahaan konstruksi ini, real estate, misalkan. Aku lagi pikir industri farmasi, ada nggak yang baca? Kan itu tujuannya teman-teman diharapkan cari tahu, dan saya yakin teman-teman lebih menguasai dari saya. Karena apa? Karena teman-teman punya akses informasi yang luas gitu kira-kira. Kalau dulu harus membaca via online, saya nggak kuat, saya harus pakai buku hard copy gitu kan supaya mata nggak sakit. Kalau teman-teman kan nggak, semua informasi ada, hanya saja itu yang harus dikait-kaitkan. Ya mudah-mudahan bisa. Silakan, ada lagi nggak komentar? Silakan. Terkait sekarang misalnya beda waktu, beda tetap, masih ada yang sulit nggak membedakan? Silakan, ada komentar. Farmasi sudah, real estate sudah, apalagi? Apalagi yang teman-teman teman-teman bahas lah, yang sudah membaca komplit. Resume aja. Saya mau juga teman-teman bisa resume ya. Seperti tadi, karena di sini real estate misalkan, pajaknya final, dia nyetor melalui pemotongan pemungutan, pemotongan atau staf sendiri, PPN-nya bagaimana, ya. Kalau yang Indofarma, yang farmasi ada kewajiban pemungutan pasal 22. Nah itu gambaran umumnya setengah halaman juga cukup. Apa bisnisnya, kewajiban pajak yang harus dilakukan apa gitu, garis besarnya. Baru nanti setelah berikutnya baru detail setelah teman-teman baca. Ketika Pak saya tambang Pak, saya kebun Pak, jadi teman-teman punya googling saja. Oke, aspek perpajakan perkebunan, aspek pajak pertambangan, aspek pajak industri otomotif. Nah itu yang teman-teman kumpulkan. Syukur-syukur bisa dari tulisan skripsi atau jurnal yang diteliti. Teman-teman baca 1 atau 2 saja, nggak usah banyak. Untuk apa? Untuk memberi komentar tadi. Ini kalau farmasi ini loh. Tax planning-nya ada nggak? Boleh kalau teman-teman sempat baca. Memikirkan bagaimana dia membayar pajak seminimum mungkin, benar nggak? Nah teman-teman sebagai petugas pajak maunya yang paling banyak. Tapi jangan salah, semua mengacu kepada aturan perundang-undangan dan turunannya gitu. Jangan kacamata pandangannya maksimum tapi kita tidak punya dasar, menurut saya tidak bagus juga. Nah itu yang nanti teman-teman jangan sampai miss gitu loh. Sudah semester 5, ini sudah berakhir di ujung pembelajaran, teman-teman harus bisa mengkaitkan itu. Kalau tidak, silahkan kita sama-sama diskusi. Jangan misalkan saya udah mau lulus nih, udah gini-gini aja, jangan. Itu fatal banget gitu. Ya, monggo silakan komentar dong yang lain. Masa saya harus yang sebutin? Ya, silakan. Pak, saya izin bertanya terkait penugasan analisis laporan keuangan itu, apakah boleh Pak dari pos-pos rekonsiliasi fiskal yang ada kita cuma fokus ke beberapa posnya saja, jadi tidak membahas semua, tapi fokus seperti 2 atau 3 pos yang membahas dari sudut pandang PSAK beserta
sudut pandang dari perpajakan, undang-undang perpajakan? Apa boleh seperti itu Pak? Atau harus dibahas satu persatu posnya? Oke. Kalau mengenai pembahasan pos tadi terkait rekonsiliasi fiskal, tentunya saya juga tidak ingin teman-teman masing-masing pos dikomentari, kan tidak. Ya, cukup yang artinya yang berdampak signifikan. Kan tadi di pos penghasilan, di penghasilan misalkan bagaimana dia mengakui penghasilannya, bagaimana dampak terhadap labanya, itu pertama dari sisi PPh. Kemudian dari sisi biayanya seperti apa dia penerapannya, pengakuan, apalagi kalau biaya itu, terus perlakuannya bagaimana, itu dikomentari. Tapi kalau misalnya terkait rekonsiliasi fiskal, kalau memang di situ ada 5 pos, ya teman-teman yang material yang mana boleh juga. Jadi Pak, ya, kalau misalkan saya cuma ambil tentang misalkan rekonsiliasi fiskal terkait depresiasi sama penyisihan pisang, itu nggak apa-apa ya Pak? Itu untuk apa? Itu untuk biaya. Iya, biaya Pak. Biayanya nggak masalah. Nanti kan untuk penghasilan teman-teman dikomentarin juga nggak? Kalau misalkan cuma 2 pos itu tidak boleh ya Pak? Jadi harus ada penghasilannya, ada bebannya juga. Iya, maksud saya gini, berarti kan belum nangkap. Saya ingin, beberapa kali saya sampaikan, masing-masing materi yang kita bahas di setiap pertemuan itu teman-teman cek di dalam laporan keuangan. Kalau hanya misalkan biaya, berarti kan hanya satu materi saja. Ngapain teman-teman diminta ngumpulin di setelah pertemuan ke-6? Kalau hanya ngomongin biaya temukan, menurut saya itu tidak komprehensif. Bukan nggak boleh saja kalau memang itu menurut teman-teman, oh ini penting banget nih Pak misalkan, nggak ada masalah. Tapi kenapa penghasilannya nggak dikomentari? Itu pertanyaan saya. Kenapa kewajiban yang lain tidak dikomentari? Withholding-nya, PPN-nya seperti apa? Karena satu perusahaan kan satu kesatuan, maksud saya begitu. Kalau memang tidak bisa dikomentari karena tidak ada informasi, nggak ada masalah. Tapi kalau ada informasinya, kenapa kita lewatkan? Kenapa? Maksud saya, dari semua yang teman-teman buat, itu kan tadi, kalau cuma 2, ngomongin penyusutan, ngomongin amplifikasi, bisa jadi sih memang banyak yang diceritakan. Tapi maksud saya, tidak menggambarkan secara utuh informasi yang harus dilakukan oleh si perusahaan. Jadi bukan nggak boleh ya, tadi kalau bahasanya nggak boleh, boleh-boleh saja. Tapi kan nanti saya akan cocokkan, saya akan lihat teman-teman, misalkan tadi, Kevin apa nih yang dibahas, perusahaan apa? Saya PT Akasya Wira Internasional Pak, atau kode bursa efeknya ADES, yaitu perusahaan consumer good industry yang produk utamanya air mineral, ADES Pak. Oke, air mineral. Nah, ngomongin industri air mineral, apa yang harus dilihat? Ada PPNBM-nya nggak? Kalau saya lihat dari rekonsiliasi fiskal secara umum sih tidak menyebutkan Pak. Oke, kalau nggak salah air mineral sudah tidak termasuk barang mewah sekarang. Kalau dulu sebelumnya ada PPNBM-nya kan itu bisa dikomentari. Kemudian dia di mana lokasinya, PPh-nya dia jualnya kemana, ya kan? Kalau industri, apakah dia punya distributor apa tidak? Kan itu bisa, walaupun menurut saya bukan sesuatu yang sulit lah, tapi minimum nanti itu hasil pembahasan itu bisa di-share ke temannya, lu kan kalau nanti pas penempatan ditugaskan untuk ngecek atau ngaudit perusahaan air mineral, dia punya gambaran. Oke, dulu yang go public aja seperti ini loh aspek pajaknya. Gitu maksudnya. Tapi kalau hanya bagian asetnya saja boleh, ya kan? Misalkan ada lihat nggak kalau perusahaan air mineral itu dia punya galon nggak? Kamu cek nggak aktifannya ada galon apa tidak? Belum saya cek sih Pak, kalau di laporan Oke, keuangannya. gitu. Nah, kan simpel banget tuh. Oke, perusahaan air mineral Pak, teman-teman sudah sering beli air mineral, ada galonnya. Nah, dia punya aset galon nggak?
Atau namanya apa di situ, mungkin bisa bukan galon ataukah peralatan ataukah perlengkapan apapun namanya. Galon itu dijual atau tidak, ada pendapatan penjualan galon apa tidak, nah, itu kan bisa dilihat. Atau dia tidak dia punya galon nggak sih untuk produknya, tahu nggak kamu? Sempat cari company profile-nya nggak? Kalau ada, setahu saya tidak ada Pak di jual galon. Dia tidak ada galonnya, dia hanya Iya. kemasan. Jadi kalau kompetitornya Aqua, dia punya jual galon. Beberapa kompetitor Ciades itu cuma Aqua yang jual galon. Ades sendiri tidak menjual galon. Dia hanya kemasan ya? Iya. Nah, berarti dia nanti kemasannya beli di mana? Kan bisa dikomentari. Ya kan? PPN-nya seperti apa? Nah, saya berharap sekali lagi tidak hanya satu sisi. Saya berharap teman-teman sudah kita berikan acuan tadi terkait penghasilan seperti apa, biayanya seperti apa, kewajiban pajaknya seperti apa, rekonsiliasinya seperti apa. Sejauh mana teman-teman bisa mengidentifikasi, itu yang saya mau lihat. Tidak, oke Pak, saya satu saja tapi sangat detail dan dalam, oke, monggo saja. Dan itu bukan berarti salah, tidak. Bukan berarti saya larang, tidak. Tentunya akan saya melihat sejauh mana teman-teman bisa, ternyata tadi kalau misalkan Kevin misal bisa membahas detail terkait dengan aset industri itu, ya bagus juga. Gitu. Jadi tidak saya larang, tapi akan saya lihat, kan saya bandingkan nanti, saya bisa akses laporan keuangannya. Gitu loh. Sejauh mana teman-teman bisa mengakses, nah itulah nanti hasilnya. Tapi kalau misalkan semuanya terpenuhi tapi sedikit-sedikit juga, ya tadilah, namanya jangan sampai teman-teman ya udah hanya menyalin saja, nah itu yang menurut saya tidak bagus. Nah ini nanti teman-teman sebagai petugas pajak kan begitu, ya, tidak bisa hanya oke lihat laporan keuangan terus kita menghayal nggak karu-karuan potensi pajaknya apa. Nah itu menurut saya bagi organisasi juga tidak bagus gitu. Ketahuan kita tidak menguasai, dan itu pernah saya rasakan gitu ketika mengaudit perusahaan yang memang kita tidak tahu banyak tentang bisnis itu, ya sulit. Misalkan dulu saya sebelum informasi terbuka mengaudit perusahaan perkebunan sawit saja pusing. Kenapa? Karena harus mencari literatur terkait dengan itu produk atau hasil tanam buah segarnya diolah menjadi apa, itu aja tidak ada informasinya. Nah, sekarang dengan informasi yang sangat banyak, harapannya petugas pajak pun juga lebih menguasai. Jadi tidak bisa hanya mendengar dari wajib pajak, tapi tanpa ada konfirmasi. Nah, salah satu konfirmasi itu kalau di sini ada berapa? 29 orang. Kalau perusahaannya beda-beda atau kemarin saya sarankan satu perusahaan itu hanya berdua, berarti kurang lebih ada 14 perusahaan yang nanti berbeda yang akan dibahas. Nah, kalau misalkan nanti menurut saya teman-teman share ke temannya nggak ada masalah juga, minimum punya gambaran. Karena itu tantangannya teman-teman. Tantangan petugas pajak adalah memeriksa atau mengaudit perusahaan yang kita sendiri kadang-kadang belum tentu bisnis benernya tahu persis gitu. Ya, teman-teman jago nih di perusahaan misalkan sawit. Apakah terus-terusan diminta mengaudit sawit? Kan enggak. Besok audit perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi apa ya? Kemudian habis farmasi perusahaannya otomotif. Otomotif perusahaan makanan. Nah, itu kan berbeda-beda. Aspek pajaknya, akuntansinya sama apa enggak? Akuntansinya pun berbeda. Begitu. Nah, ini yang menarik. Kenapa juga setiap petugas pajak, teman-teman sudah belajar proses bisnis kan? Proses bisnis yang dipelajari apa saja yang kemarin? Semester ini atau sebelumnya? Materi proses bisnis. Semester ini ya. Sudah berapa proses bisnis teman-teman pelajari?
yang seingatnya saja, nggak usah ini. Oh Pak, kemarin kayaknya ngebahas apa gitu loh. Kalau saya sih nggak ingin detail juga saya. Proses bisnis yang dipelajari udah berapa Yang jenis? saya ingat bukan contoh proses bisnis dari perusahaan-perusahaan tertentu sih Pak yang dipelajari. Yang saya ingat tuh pelajari cara menggambar flowchart sama DFD Pak. Sejauh ini Pak. Cara Oh, menggambar proses nggak ada gitu. Flowchart apa maksudnya? Mungkin teman lain ingat. Tapi kalau saya, seingat saya cuma menggambar doang Pak. Flowchart maksudnya gimana tuh? Flowchart apa tuh maksudnya? Flowchart urutan proses bisnisnya, urutan proses bisnisnya Pak. Misalkan tadi lah, misalkan kalau teman-teman ini proses bisnis untuk industri air mineral gitu, apa kira-kira? Kalau di mata kuliah proses bisnis dibahas nggak? Ini misalkan nih contohnya, teman-teman kan sudah buat flowchart nih. Ini perusahaan industri air mineral, diapain kira-kira? Dibuat flowchart apa kira-kira maksudnya? Gimana? Ada yang komentar? Apapun yang teman-teman, oh kira-kira ini Pak nggak harus benar gitu loh kira-kira ini kan kita diskusi. Saya juga nggak ngerti gitu loh. Kalau bayangan saya kan proses bisnis teman-teman, oke, kalau kan berarti atau ada yang bertanya nggak Pak kalau misalkan perusahaannya bikin kafe gitu misalkan jualan kopi itu seperti di kampus kafe 88 itu proses bisnisnya apa gitu dari sesuatu yang mudah sih harusnya. Teman-teman mau ngapain gitu loh. Gitu enggak? Atau teman-teman tertarik dengan bisnis apa? Mau jadi YouTuber, proses bisnisnya seperti apa? Kalau YouTuber kira-kira gimana? Proses bisnisnya apa kira-kira? Atau apa yang boleh dari satu orang deh mumpung ngomongin proses bisnis, karena nanti kita bedah terkait dengan aspek pajak. Boleh ada yang mau sharing apa nih? Atau ada pelakunya sendiri deh, tunjuk temennya yang pelaku, reseller deh, apa kayak gitu. Saya kan ada di sini. Atau ada artis nggak di sini silahkan. Monggo silahkan satu aja. Saya mau ingin apa namanya? Ya sama-sama gitu. Kita sama-sama diskusi. Saya juga belum tahu gitu. Monggo silakan. Ada yang mau share? Izin Pak, mungkin kemarin terakhir yang dibahas itu mengenai proses bisnis perusahaan manufaktur Pak. Oke. Yang dibahas. Jadi awal perusahaan manufaktur itu dia mendapatkan input, beli barang mentah, raw material, lalu menuju ke proses pabrikasi. Ada pos 1 misalnya pengolahan bahan baku, lalu masuk ke 2 dia ada pengemasan, lalu ketiga ada pengepakan, lalu keempat distribusi ke toko-toko, lalu akhirnya proses terakhir itu udah jadi output dan nanti dijual ke masyarakat. Mungkin seperti itu Pak, secara garis besarnya. Oke. Nggak diberikan contoh nggak satu atau dua gitu? Seperti tadi, teman-teman minta contoh nggak Pak? Contoh dong satu gitu atau ada nggak contoh? Jadi oke, beli bahan baku, proses itu kan kalau saya pribadi apa ya nggak kebayang gitu. Jadi kalau dipakai teman-teman apapun lah, semua harusnya membuat saja. Oke, saya mau tertarik bisnis apa ya? Yang teman-teman muda. Oke, laundry kiloan boleh apapun itu kan semua. Kalau industri apa? Bikin kue apa industri? Industri pakaian. Apa yang teman-teman familiar? Baru tadi ditempel dengan proses tadi ya, apa bahan baku, kemasan gitu kan, kemudian sampai di konsumen. Nah kalau tadi industri air mineral seperti apa? Bahan bakunya apa?
Air mineral, bahan bakunya apa teman-teman? Air, Pak. Air ya, paling gampang. Terus apa lagi? Plastik, Pak, botol plastik. Botol plastik, apa lagi? Hanya itu aja? Gampang banget ya. Saya juga nggak ngerti. Yang kita tahu kan hanya dua. Cuma dua kayaknya, Pak. Oke, berarti bahan baku dua, ya plastik. Kalau misalkan dia ada bahan pembantu nggak? Dia pakai bahan pengawet nggak sih sebenarnya? Ya, teman-teman cari gitu loh kira-kira. Terus dia butuh tenaga kerja banyak nggak? Jadi maksud saya bukan rasa, tapi itulah cara menganalisisnya. Jadi jangan hanya bicara, oh ini ada input, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada output. Ya coba teman-teman setelah di kelas diterjemahkan. Sama dengan saya mungkin nggak jelasin banyak, ya kan, tentang jurnal, tentang ngitung PPH, saya nggak jelasin banyak. Tapi harapan saya teman-teman setelah kelas ini, apa ya tadi ya, jurnal cari satu aja contohnya. Kemudian sudah itu oke, terkait dengan sekarang teman-teman ini pertemuan ke-6, berarti apa pertemuan pertama sampai ke-6, satu saja jenis perusahaannya. Makanya harapan saya apa yang teman-teman kupas di dalam laporan keuangan itu bisa menunjukkan itu. Jurnalnya kira-kira seperti apa? Silakan nanti tanya, Pak, kalau ini perusahaan farmasi, Bapak jurnal bahan bakunya seperti apa? Boleh kita diskusi, belum tentu saya bisa. Air mineral seperti apa? Belum tentu saya bisa. Tapi itulah yang memperkaya kita semua gitu. Tadi real estate juga belum tentu saya bisa. Tapi ketika teman-teman bertanya, nanti saya akan cari juga apa ya. Nah, itulah kita memperkaya semua diskusi sehingga harapannya ketika nanti teman-teman melaksanakan tugas pun sama. Banyak banget nanti bisnis yang harus teman-teman pelajari. Tapi tidak harus semua, satu-satu saja. Oke, nanti teman-teman bisa bisnis tadi farmasi, ya pelajari farmasi mungkin 6 bulan. Selesai penugasan, ganti lagi. Ya, industri air mineral, pelajari 6 bulan, ganti lagi. Sehingga ketika penugasan sudah 10 tahun atau 15 tahun, teman-teman punya wawasan bisnis yang lebih banyak gitu. Nah, tapi ada keinginan untuk mengetahui. Cara mengetahui ya paling gampang dari laporan keuangan dulu pertama. Dari laporan keuangan itulah muncul pertanyaan nanti. Dari laporan keuangan itulah muncul aspek pajaknya apa. Teman-teman sudah pasti baca ketika kenapa kok kantor pajak mengambil laporan keuangan sebagai sumber untuk menguji. Nah, itu yang harus di sama-sama ya. Oke, balik ke materi, malah lupa nanti. Rekonsiliasi fiskal ini masih ingat ya, porsi positif, negatif masih ingat nggak? Saya mohon nih, yang ada di sini semua ada yang ragu nggak? Saya nggak ingin loh, saya kadang-kadang emosi gitu kalau misalkan di kelas teman-teman saya tanya enggak, tapi ketika ujian hasilnya enggak menunjukkan itu. Apa yang saya maksud? Teman-teman bisa bedakan porsi positif, negatif, enggak ketukar-tukar. Misalkan kayak kemarin saya terus terang melihat hasil evaluasi saya masa nggak bisa bedain gitu. Saya udah tanya berapa kali, kalau misalkan penghasilan final koreksinya positif apa negatif, gitu. Sesimpel itu. Nah kalau itu aja ketuker, itu saya marah. Gitu loh maksudnya. Itu maksud saya. Misalkan koreksi terkait dengan inventory akhir 100, setelah di adjustment fiskal jadinya 80, koreksi positif apa negatif?
persediaan akhir bahan baku 100 menurut komersial. Menurut fiskal 80. Nah, selisih itu 20. Koreksi positif apa negatif? Teman-teman harus bisa jelasin itu. Nah, kalau itu aja bingung, kan saya kadang-kadang, aduh gimana nih, kita tidak bisa bedain positif negatif aja kan salah. Kemudian terkait misalkan penghasilan final tadi sudah saya jelaskan. Sepusing-pusingnya itu maksud saya, teman-teman mengerjakan tidak keliru. Ya. Itu yang saya maksud. Kalau belum masih ada juga yang lupa, ya mohon nggak usah nanya saya. Kalau nanya saya juga boleh, tanya temannya juga boleh, atau tanya buku juga boleh, supaya teman-teman bisa bedain itu. Itu paling mendasar. Yang kedua, nanti tarif. Di sini kan juga kita akan bahas tarif. Teman-teman masih ada nggak yang tidak bisa atau tidak yakin menghitung tarif? Ya, ada nggak yang, aduh saya bingung nih ngitung tarif seperti apa? Silakan kalau masih ada yang kurang clear terkait tarif. Izin bertanya Silakan. Pak terkait tarif Pak. Ya, silakan. Nanti kalau misalnya UTS disuruh rekonsiliasi fiskal dan menghitung PPh badan, itu tarif yang digunakan yang 25% atau 22%, Pak? Kan ada tarif badan yang baru itu, Pak. Nah, ini maksud saya teman-teman. Teman-teman sebagai siswa pajak, ya harus yang diacu adalah, kalau tarif itu kan pasti mengacu ke tahun pajak, Mas. Benar nggak? Jadi kalau jadi tergantung tahun pajaknya, tahun pajak kapan yang dikerjakan. Ya, teman-teman sudah dibahas, kalau tahun pajak 2019 berarti PPh terutangnya tarif lama 25% gitu kira-kira. Tapi kalau angsurannya sudah baca kan? Angsurannya pakai tarif baru kan gitu kan? Nah, itu mahasiswa pajak menurut saya harus benar-benar tahu banget gitu. Dan bagaimana implementasi tarif. Nah, itu harus bisa dipahami. Ya, gitu ya. Jadi sama dengan simple, kalau di PPh kan waktu belajar PPh saya sampaikan, kalau PTKP saya nggak nyebut PTKP itu berapa. Kalau PTKP berapa Pak? 54 juta. Saya sebagai pengajar atau teman-teman sebagai siswa pajak nggak boleh begitu. Kalau orang nanya PTKP, Pak, maaf tahun pajaknya kapan? Itu sudah defaultnya begitu. Kalau PTKP harus nanya tahun pajak. Nah, sekarang juga sama. Kalau tarif harus nanya tahun pajaknya kapan. Ya. Jadi itu yang pas gitu. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman sebagai AR bicaranya tahun berjalan, ya. Pasti nanyanya update. Tapi sebagai pemeriksa pajak, teman-teman memeriksa bisa jadi yang diaudit adalah tahun pajak 2017, 2018. Berarti kan aturan yang digunakan aturan yang di tahun pajak tersebut gitu kira-kira. Ya, itu. Oke, ada lagi yang lain? Terkait PPKP. Tarif. Tarif, yakin? Ada yang ingin dikomentari terkait tarif? Harapan saya sih semua oke ya. Ini saya share latihan. Latihan, silakan teman-teman scanning saja. Oke, saya bisa ngitung, nggak ada masalah. Ya, karena ini sifatnya hanya mengukur saja. Di WA Group saya share hitung-hitungan singkat gitu kira-kira. Teman-teman silakan, kira-kira berapa sih PPh terutangnya? 2 menit mungkin bisa.
Ya, sambil ada yang ngerjain, yang lain silakan mau tanya apa. Saya hanya mau memastikan saja tarif itu sudah oke gitu. Mau pakai tarif baru 22 perubahan ini kan sudah ditulis di sini. Lihat tahun pajaknya. Ya. Nanti ini udah jam 9, nanti jam setengah 10 lah mungkin. Kalau tidak ada yang artinya ingin dibahas lagi ya nanti teman-teman satu latihan lah. Bisa lewat waktu nanti silakan disusulkan selesainya. Silakan sekarang kita diskusi dulu, masih ada beberapa menit. Monggo silakan. Terkait tarif, terkait kredit pajak, terkait rekonsiliasi fiskal itu mungkin yang penting menurut saya. Ada ide apa? Sambil yang lain mungkin beberapa yang belum komentar silakan saja kerjakan terkait dengan hitungan sederhana itu. Nah terus terang nanti saya juga sampaikan juga ya ke teman-teman di dalam nanti evaluasi jangan terfokus pada rekonsiliasi fiskal. Kenapa? Karena yang akan dilihat, yang akan dicek adalah komplit ya teman-teman rekonsiliasi fiskalnya benar, ngitung penghasilan kena pajaknya benar, PPh terutangnya harus benar, kredit pajaknya benar, kan itu yang dicek satu siklus. Tetapi kalau baru sampai rekonsiliasi fiskal waktunya habis, ya saya tidak bisa mengukur teman-teman bisa ngitung PPh apa enggak gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi harus punya latihan sekarang, oke, timeline-nya saya mau ngitung rekonsiliasi fiskal berapa menit. Saya ngitung PPh-nya berapa menit, sehingga waktu 2,5 jam itu cukup apa tidak. Nah itu sebenarnya nggak perlu saya kasih tahu, tapi beberapa kali saya kecewa karena teman-teman, Pak waktunya habis, ya kan? Jadi saya nggak bisa ngukur. Sehingga saya harus mencoba memahami apa sih yang dikerjakan 2,5 jam. Jangan terpaku, apalagi sekarang teman-teman di rumah. Tentunya fokusnya bisa jadi kondisi bermacam-macam. Ya, kondisinya tidak konsentrasi, kredit, mungkin saudaranya ada yang juga online dan lain sebagainya, itu banyak banget. Beda dengan di kampus. Jadi saya mohon teman-teman bisa memanage waktunya dari pengalaman-pengalaman yang satu semester kemarin gitu. Oke, ada komentar terkait ini bisa ngitung dong, yang saya share nggak sulit. Hitungan oret-oret berapa PPh terutangnya. Boleh pakai kalkulator di Excel kan bisa, gampang banget. Ada yang mau komentar? Kalau terkait dengan materi yang saya share di slide itu kan sudah memenuhi ya harusnya. Silakan. Ini beda waktu, ini menurut saya sih yang di slide ini teman-teman silakan nanti dibaca ya. Ini sudah cukup semua. Oke, ini kalau di materi teman-teman nanti silahkan dibaca kembali ya. Ini sudah dikasih jenis-jenis beda tetap, beda sementara, secara akuntansi dan fiskal sudah diarahkan. Nanti masih ada pertemuan satu kali lagi, silahkan teman-teman
identifikasi mana yang kira-kira perlu kita bahas lagi. Ya, artinya perlu dibahas lagi, teman-teman sama sekali nggak paham gitu kira-kira. Ya, PPh terhutang ini cara ngitungnya sudah diberikan. Silakan ikuti step-step ini kalau teman-teman lupa. Ya, tarif PPh badan sudah diberikan. Ini dibuat contoh seperti ini. Ya, mudah-mudahan tidak bingung. Ya, ini juga pasti perhitungan ini pasti ditanyakan. Ya, sekali lagi saya sampaikan pasti ditanyakan dalam evaluasi karena pasti akan mengerjakan itu. Ya, silakan ada komentar. Tarif ini berlaku untuk 2020 dan 2021. Jadi mohon hati-hati nanti tahun pajaknya. Seharusnya sih masih tahun pajak 2019 ya mungkin ya, tapi dia tidak tahu. Ya, jadi lihat, tandai dulu ketika nanti menerima lembar soal, misalkan ini tahun pajaknya kapan, nanti langsung ditandain supaya teman-teman nanti tidak bingung. Silakan, ada yang mau share terkait dengan apa namanya tadi ilustrasi sederhana berapa jumlah PPh terhutangnya? Sebut aja. 440 juta bukan, Pak? 440 juta. Iya. Peredaran brutonya berapa? Peredaran brutonya 20 miliar. 20 miliar. Ada lagi yang lain? Peredaran brutonya berapa? Yang lain 20 miliar semua sama? 24,7 miliar. 24,7 miliar. Ada yang lain? (20, 24,7). Ada yang lagi yang lain? 15.200.000, Pak. 15 juta. Apa ini 15.200.000? PH brutonya. Penghasilan brutonya? Penghasilan brutonya 15.200.000. Oke. Ada lagi yang lain? Udah 3 angka nih. Satu lagi, ada lagi berapa? Ini yang udah 20, 24,7, 15,2. 15 miliar 280 juta, Pak. 15 miliar 280 juta. 80 juta. Oke. Ada lagi yang lain? Ini kalau ujian saya yang bingung nih. Kok beda-beda angkanya gitu. Saya ikut yang mana? Ada lagi? Yang belum yang mana nih? Yang 20 miliar berapa orang nih? Bisa dicek berapa orang yang 20 miliar? 20, Pak. 20. Alasannya apa, Rik? Ya, Rizky, alasannya apa? 20 miliar. Itu, Pak, omset penjualan kan 20 miliar. Oke. Penjualan ruko sama bunga deposito itu kena final, Pak. Jadi brutonya saya pikir cuman omset penjualan itu, Pak. Oke, yang 24,7 apa alasannya? Tadi siapa? Pandu? Siapa? Ya, Pak. Menurut saya karena peredaran bruto itu juga termasuk penghasilan final, Pak. Jadi, tapi untuk menentukan pajaknya tidak dimasukkan, hanya saja untuk peredaran bruto. Menurut saya termasuk yang final. Oke. Terus ada lagi, siapa tadi yang mau komentar lagi sebelum Pandu tadi? Yang 24,7. Menurut saya 2,48 Pak yang benar, Pak. Tadi Pandu sepertinya kurang menambahi yang bunga depositonya, Pak. Berapa harusnya? Kan itu penghasilan juga. 2,48 Pak. 24,8. Iya, 24,8 maksud saya, Pak. Iya. Sependapat sama Rizal, Pak. Betul. 24,8 Pak maksud saya, Pak. Sepertinya tadi Pandu cuma ketinggalan yang menambahkan bunga depositonya, Pak. Oke, 24,8 ya kan? Iya, Pak. Sependapat sama Rizal. Iya, oke, Rizal ya tadi ya.
Jadi, nah ini juga nanti teman-teman waktu mengerjakan, mumpung saya ingat nih, angka itu adalah fatal gitu, 2,4, 24, 15 itu fatal sekali. Nah, kalaupun nanti teman-teman membuat dalam jutaan, hati-hati. Ya, saya beberapa kali lihat ini nggak jelas ini dalam ribuan, dalam jutaan, angkanya nggak karu-karuan gitu. Nah, mohon nanti hati-hati. Ya, kalau penyebutan ya juga sama, hati-hati. Kalau yang 15,2 apa nih? Silakan tadi, apa dasarnya? Yang 20 miliar itu dikurangin itu Pak, penjualan yang penghasilan yang bersifat final. Oh, malah dikurangi dengan penghasilan yang bersifat final. Oke, jadi ketemu angka 15,2 miliar gitu ya. Ya, baik teman-teman harus sama ya. Saya tidak tahu apakah mungkin saya terlewat atau apa. Teman-teman di dalam menentukan peredaran bruto yang menjadi dasar penghitungan tarif apa tidak, tadi sudah dijelaskan oleh siapa tadi, Rizal sama Pandu ya. Itu semuanya dijumlahin. Dibaca SE 02 tahun 2015 itu dilihat biasanya sih ditekankan bahwa ketika menghitung atau menerapkan tarif harusnya peredaran brutonya semuanya baik dari usaha maupun dari luar usaha gitu. Nanti teman-teman cari itu SE 02 tahun 2015 mengenai penegasan apa sih yang dimaksud peredaran bruto yang di pasal 31E itu. Nanti Pandu dan Rizal atau siapapun yang sudah paham tolong di-share supaya nanti saya tarif itu saya fokus saya. Kalau teman-teman tarif aja nggak pas, ya gimana nanti untuk menghitung pajak gitu loh kira-kira. Kalau rekonsiliasi fiskalnya berbeda, ya wajar-wajar saja. Karena apa? Karena di situ ada persepsi atas peraturan. Jadi kalau saya nanti biasanya melihat dia rekonsiliasi fiskalnya benar apa tidak. Setelah itu implementasi tarifnya benar apa enggak. Kemudian kredit pajaknya benar atau tidak. Itu 3 hal itu yang saya cek fokus saya. Ya. Sehingga kemarin ada juga, Pak, kan saya rekonsiliasi fiskalnya benar, tapi tarifnya keliru. Nah, tarif menurut saya itu hal yang fatal, teman-teman petugas pajak ya. Nanti, kalau ngitung tarifnya saja keliru, menurut saya itu poinnya sangat jauh berkurang. Beda dengan rekonsiliasi fiskal. Kalau rekonsiliasi fiskal, bisa jadi informasinya tidak lengkap, pemahaman terkait dengan informasi apalagi dalam ujian itu tidak sama, itu sah-sah saja gitu. Tapi kalau tarif itu kan sudah jelas, penghasilan kena pajak kali dengan tarif. Hasilnya berbeda, nah itu menurut saya kita harus sama-sama. Ya, nanti sekali lagi saya sampaikan untuk kasus ini tarif itu ditentukan dari penghasilan baik dari usaha maupun luar usaha, baik yang bersifat final, bukan objek, dan non final sudah pasti. Ya, mohon itu nanti dicek kembali. Ya, nanti silakan dicoba. Nanti saya akan share pelatihan. Ya, silakan teman-teman nanti kerjakan. Ada lagi kalau materi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Hari ini kita ngobrolin mengenai rekonsiliasi fiskal, artinya laporan komersial itu akan disesuaikan dengan undang-undang pajak untuk menghitung berapa sih penghasilan kena pajak, hanya itu tujuannya. Adjustment fiskal tidak ada jurnalnya. Ya, sekali lagi, adjustment fiskal tidak ada jurnalnya. Kenapa? Karena memang laporan keuangan komersial tidak bisa dirubah. Yang berubah adalah hanya beban pajaknya saja. Itulah kenapa nanti muncul yang namanya pajak tangguhan, ya teman-teman. Ya, pajak tangguhan itu kenapa? Ditangguhkan gara-gara beda waktu. Kalau beda tetap udah nggak bisa diapa-apain. Ya, itu kenapa kalau pajak tangguhan itu muncul karena beda waktu. Beda waktu kenapa? Bisa hari ini tahun pajak 2020 dia pajaknya rendah, tapi 2021 dia pajaknya lebih tinggi. Atau sebaliknya, 2020 dia pajaknya tinggi, 2021 dia pajaknya rendah.
Nah, kalau berlaku misalkan hutang, berarti apa? Berarti di tahun berikutnya pajaknya akan lebih tinggi, kasarnya gitu. Itu hutang. Jadi ada kewajiban pajak tangguhan. Berarti nanti dia di tahun berikutnya dia ada kemungkinan akan membayar pajak lebih besar. Itu pajak tangguhan. Sebaliknya, kalau aktiva pajak tangguhan, berarti di tahun berikutnya bisa jadi dia membayar pajaknya lebih kecil. Itu kenapa kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya itu menjadi aktiva pajak tangguhan. Gitu. Nah, nanti kalau masih ada yang kurang jelas itu simpelnya. Pajak tangguhan itu karena namanya tertangguh, kepending. Tertangguh itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kalau dia lebih besar di tahun berikutnya itu namanya kewajiban. Tapi kalau lebih kecil itu namanya aset atau aktiva. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait pajak tangguhan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau belum jelas silahkan dibaca. Buat ilustrasinya dengan penyusutan saja boleh. Kalau saya paling simpel. Di materi ini mungkin penyusutan juga yang digunakan. Jadi kalau akuntansi 5 tahun garis lurus saja pakai. Kalau fiskal kelompok 1 4 tahun garis lurus juga. Nanti kan ada selisih itu beban penyusutan. Nah, itulah yang teman-teman coba diterapkan. Selisih itulah yang mengakibatkan munculnya pajak tangguhan gitu. Makanya nanti di dalam laporan keuangan yang teman-teman bahas pasti ada pajak tangguhan. Silakan, ini pajak tangguhan atas apa? Nah, itu yang teman-teman bisa komentari juga gitu. Oh, dia punya pajak tangguhan karena masa manfaat pensiun pegawai. Dia punya pajak tangguhan karena beda penyusutan, dia punya pajak tangguhan karena punya kompensasi rugi, itu kira-kira. Nah, itu yang perlu teman-teman komentari. Apakah komentarnya pas atau tidak, ya nanti kita lihat gitu. Tapi sudah tahu, oh iya dia punya pajak tangguhan, Pak. Kalau dari pemahaman saya, ini loh yang mengakibatkan. Silakan baca dulu bukunya, bukan berarti saya nanti terima terus teman-teman nggak baca buku. Baca dulu, oke. Yang saya baca ini loh, di perusahaan ini yang mengakibatkan munculnya pajak tangguhan. Nah, itu yang mau sebenarnya saya harapkan dari pembahasan teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar membahas satu pos, tapi pos yang lain enggak. Kalaupun memang tertarik satu pos, tidak apa-apa, tidak salah, tidak dilarang. Saya juga akan semakin detail akan semakin bagus. Ya. Tapi harapannya kalau teman-teman terbatas literaturnya, silakan disesuaikan dengan materi yang kita sudah bahas. Ya, itu kira-kira. Ada lagi komentar? Tarif sudah, kredit pajak, kemudian apa namanya? Tadi rekonsiliasi fiskal. Itu hari ini. Saya nggak detail, Pak, bagaimana koreksi fiskal CAP 220, DER seperti apa, itu kan sudah dibahas. Kecuali teman-teman memang perlu diulang, nanti di pertemuan berikutnya boleh saja. Atau sekarang mau diulang ya boleh saja. Silakan, ada yang komentar. Ini udah jam 9.36. Tanya Pak, mengenai yang tugas itu Pak. Ya. Nah, yang tugas itu kalau misalnya kan tadi misal berarti nggak beberapa pos saja gitu. Misalnya maunya semuanya. Kalau kita menggunakan tabel aja nggak apa-apa Pak? Di dalam analisisnya itu. Jadi per akunnya langsung kayak misal biayanya kita bikin tabel terus boleh dikurangkan secara pajak atau tidak. Terus habis itu ntar perlakuan di akuntansinya gimana gitu. Terus kalau yang penghasilannya juga gitu, boleh nggak Pak? Kira-kira. Ya boleh saja. Boleh saja. Teman-teman penyajiannya dalam bentuk tabel seperti kertas kerja rekonsiliasi fiskal ya boleh. Tapi kan tadi kok diberikan komentar, tidak hanya angka-angka. Saya kan harus dapat mengcapture teman-teman apa yang dipahami dari angka-angka itu. Misalkan dibuat tabel seperti rekonsiliasi fiskal, nanti poin 1 tentang penghasilan, apa yang teman-teman komentari tadi. Penghasilannya dikenakan final atau non-final atau bukan objek. Nah, kalau misalkan non-final, kira-kira pengakuan penghasilannya kemana? Kemudian, apakah dari penghasilan tersebut ada aspek pajak lain tidak? PPN-nya seperti apa? Output-nya seperti apa? Ya kan, seperti tadi, contohnya farmasi. Farmasi ketika dia menjual kepada distributor, ada kewajiban output-nya. PPN-nya sudah pasti dia menjual produknya, ada terutang PPN.
Dia jual ke afiliasi atau non afiliasi. Kalau ke afiliasi dia harganya seperti apa. Nah itu kan perlu tambahan komentar. Kalau di tabelnya mengakomodir ya nggak masalah. Atau tadi tabel dibuat, dikasih catatan angka poin 1, nanti di bawahnya dikasih komentar, nggak masalah. Intinya, jadi nggak usah ragu. Saya sampaikan begitu. Teman-teman kalau begitu, aduh rubah lagi nggak. Artinya yang saya mau sampaikan, teman-teman optimalkan informasi yang sudah dimiliki. Optimalkan juga pengetahuan yang teman-teman sudah miliki. Begitu. Sehingga apa? Sehingga dari situlah akan terlihat teman-teman bagaimana nanti mengimplementasikannya di dalam praktek. Ya, itu yang mau saya harapkan. Jadi tidak sekedar oke, ini laporan keuangan, udah Pak, normal-normal saja, wajar-wajar saja. Ingat teman-teman nanti posisinya sebagai petugas pajak gitu. Harus lebih kritis, harus lebih mencari taunya itu ada gitu. Itu saya harapkan. Dari apa? Dari pengetahuan yang teman-teman sudah miliki. Lebih banyak kok teman-teman punya pengetahuan dibanding dengan saya atau mungkin yang senior-senior lainnya. Kenapa? Karena informasi teman-teman itu sekarang banyak. Tinggal informasi ini tersarikan apa tidak. Jadi boleh ya, kamu pakai tabel boleh. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi di perintah soalnya itu kan tugasnya itu kita memeriksa 3 laporan keuangan ya dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, apakah harus kita komentarin dari 3 laporan keuangan itu Pak? Takutnya kepanjangan. Atau mungkin bisa Bapak memberikan penjelasan. Saya kalau nggak salah kemarin dengan nanya di kelas mana ya, saya sudah sampaikan bahwa itu boleh saja satu tahun pajak. Mau 2019 saja boleh. Itu maksudnya kan, jadi tidak harus semua. Tapi komprehensif gitu kan, pasti kecenderungannya sama. Tapi kalau berbeda, ada informasi yang beda, itu yang dikomentari. Gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, jadi tidak harus, kalaupun misalkan sama untuk apa juga kan. Karena 3 tahun itu mau dilihat trennya, misalkan dia labanya seperti apa, mau lebih detail sebenarnya mengomentari. Karena tadi teman-teman diharapkan sebagai petugas pajak yang akan membaca laporan informasi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, kira-kira apa sih yang harus saya gali gitu. Teman-teman sudah punya nih pengetahuan akuntansi, punya pengetahuan pajak, sudah punya. Sekarang dikasih contoh real nih. Nah kalau saya dulu memang saya akui baru lulus saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih laporan keuangan bingung, aduh saya mulai dari mana. Nah itu kenapa sekarang teman-teman di semester 5 mulai dikasih supaya nanti ketika penempatan sudah ready gitu kira-kira. Mulai seperti tadi proses bisnis mulai diperkenalkan. Nah, tapi teman-teman juga harus mencari tahu, mencari contoh real. Kalaupun memang misalkan tidak cukup waktunya bagi dosen atau misalkan pengajar, silakan sesama teman-teman dibuat diskusi, nanti tanyakan dengan materi yang sekarang yang terkait dengan akuntansi pajak kan bisa, Pak, kalau proses bisnisnya seperti ini, aspek pajaknya seperti apa, akuntansi pajaknya seperti apa gitu. Karena menurut saya sih semua yang teman-teman pelajari itu saling terkait. Kenapa? Karena jurusan pajak. Akuntansinya terkait dengan pajak, apalagi pajaknya gitu. Apalagi nanti teman-teman belajar pemeriksaan dan analisis laporan keuangan di semester berikutnya. Itu sudah harusnya sudah terblended, sudah terkemas dengan baik gitu, aspek terkait satu sama lain mata kuliahnya sudah bisa dikait-kaitkan. Oke, ada lagi? Itu harapan saya. Ya, nanti saya saya share saja informasi sederhana terkait dengan laporan. Jadi nanti caranya supaya sama ya ininya.
supaya sama informasinya terkait dengan latihan. Oke. Terlihat latihannya? Terlihat file saya terkait latihan kecerdasan? Ya, lihat. Nanti saya share ya. Saya share ini. Jadi ada latihan, ini sederhana sekali. Kenapa? Saya hanya ingin tahu teman-teman bisa menyajikan dengan pas. Di sini ada informasi terkait laporan keuangan, gampangannya porsi fiskal gitu kira-kira. Nah ini SPT-nya tidak perlu, nanti SPT tidak perlu yang dikerjakan, fokusnya nanti silakan teman-teman nanti fokus ke pengerjaan kertas kerja ini, ya kertas kerja ini yang nanti difokuskan supaya apa? Supaya nanti bisa dilihat bagaimana penyajiannya di dalam kertas kerja. Nah ini yang nanti mohon diisi, ya. Termasuk penerapan tarifnya. Saya ingin memastikan itu sudah oke, clear gitu. Kalau ini sudah, menurut saya tinggal nanti pendalaman saja, ya. Nanti mohon dilihat dulu di materi teman-teman seperti apa, supaya bisa begitu kira-kira. Silakan nanti saya share. Ada komentar lagi? Cukup sepertinya, Pak. Kalau nggak ada. Itu saja. Nanti silakan, masih ada waktu kurang lebih beberapa menit. Silakan teman-teman nanti dilihat dulu, ya saya sudah share tadi, dilihat dulu latihannya. Ini saya akhiri di Zoom-nya. Silakan itu teman-teman kembali ke WA group. Ada yang ingin dikomentari tidak dari latihan yang saya share, supaya nanti nggak nanya lagi gitu maksud saya. Jadi silakan dibuka filenya, jelas nggak instruksinya, apa yang harus dikerjakan, setelah itu baru kita akhiri. Ya, saya kira gitu hari ini. Pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir sebelum UTS, saya juga nanti akan share juga ada buku praktikum, tadi dosen koordinator sudah mengizinkan ternyata untuk di-share. Di situ ada beberapa latihan perhitungan, silakan dicoba. Silakan dibaca untuk mengukur pemahaman teman-teman. Ya, kalaupun ada yang literaturnya kebetulan ketinggalan di kampus atau belum ada, mudah-mudahan itu bisa membantu untuk memahami secara lebih dalam terkait akuntansi pajak. Jurnal jangan sampai lupa loh. Jurnal biasanya kalau saya lihat evaluasinya jurnal pasti ditanyakan, dan rekonsiliasi fiskal itu dua hal yang pokok. Ya, saya tidak tahu tapi untuk yang saat ini. Tapi harapan saya di masing-masing itulah yang harus teman-teman kuasai. Kalau ada yang belum, silakan nanti minggu depan diusikan. Oke, itu kira-kira. Kita balik lagi ke WA Group ya. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. Mantap. Aku end ya. Biasa. Ya,